sudah saatnya nih kita kembali membahas drama Korea lagi. Gimana? Kalian sudah siap kan sama drama Korea yang akan Mimin ceritakan kali ini? Yang jelas pasti kalian sangat siap dong. Oke, drama Korea yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Bisnis Proposal. Wah, kalian pasti udah tahu kan? Nah, mumpung drama Korea kali ini lagi rame di mana-mana, cus langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film ini, kita diperlihatkan dengan seorang pria tampan yang bernama Kang Tae-mo. Saat itu, Kang Tae-mo baru saja mendarat ke negara asalnya di Korea, setelah bertahun-tahun dirinya tinggal di luar negeri. Walaupun wajahnya terbilang cukup tampan, namun ternyata sifatnya sungguh sangat tegas dan dingin. Di samping itu, Kang Tae-mo juga memiliki seorang asisten pribadi yang bernama Cha Seong-hun. Kemudian kita juga diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bekerja di sebuah perusahaan makanan sebagai seorang peneliti makanan. Di sela-sela pekerjaannya, ternyata dirinya juga diharuskan untuk datang ke sebuah acara pelantikan presiden direktur yang baru. Diketahui jika wanita itu bernama Shin Hari. Usut punya usut, ternyata pelantikan presiden direktur tersebut adalah permintaan dari sang kakek selaku pemilik perusahaan dan ditujukan untuk Kang Tae-mo. Namun di acara pelantikan tersebut, Kang Tae-mo justru tidak menghadirinya dan ia malah meminta kepada Cha Seong-hun untuk menggantikannya. Karena hal itu, sang kakek pun menjadi kesal kepada Kang Tae-mo. Ternyata ketidakhadiran Kang Tae-mo di acara itu karena dirinya lebih mementingkan untuk pergi menemui seseorang, yang dimana seseorang tersebut adalah orang kepercayaan sang kakek di perusahaan. Diketahui jika seorang pria itu bernama Pak Park. Namun Kang Tae-mo tidak terlalu menyukainya. Dan dia juga berniat akan segera memecatnya karena Kang Tae-mo telah mengetahui semua kebusukan yang dilakukannya di dalam perusahaan. Di sisi lain, terlihat Shin Hari yang sangat bahagia karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Saat itu, seorang pria yang dia sukai juga mengajaknya untuk bertemu. Di dalam perjalanan, tiba-tiba saja Shin Hari mendapat telepon dari seorang CEO wanita yang diketahui bernama Jin Yong-seo. Ternyata wanita itu adalah sahabat Shin Hari. Saat itu Jin Yong-seo yang mengetahui Shin Hari akan bertemu dengan sang pujaan hati pun juga ikut senang. Karena Jin Yong-seo mengira jika Shin Hari akan mendapatkan sebuah kejutan di hari ulang tahunnya. Diketahui jika sang pujaan hati tersebut bernama Minho yang bekerja di sebuah restoran miliknya sendiri. Namun ternyata saat Shin Hari menemui sang pujaan hati di restoran itu, dirinya hanya mendapatkan hadiah sebuah tiket konser musik saja. Di saat itulah Shin Hari mulai menjadi bersedih karena dirinya menyadari jika Minho tidak menyukainya. Di sisi lain, kini sang kakek mulai dipertemukan dengan Kang Tae-mo di perusahaannya. Sang kakek pun langsung meluapkan semua kekesalannya tersebut kepada Kang Tae-mo karena Kang Tae-mo tidak menghadiri acara pelantikannya. Namun sebenarnya sang kakek tidak begitu mempermasalahkannya. Saat itu sang kakek juga mulai meminta kepada Kang Tae-mo untuk segera menikah. Kang Tae-mo pun langsung menolaknya karena ia sendiri masih ingin mengejar karirnya dan tidak ingin memikirkan tentang hal percintaan. Bahkan saat ini, Kang Tae-mo juga belum memiliki seorang kekasih. Gara-gara itu, sang kakek pun mulai berniat akan mengatur beberapa kencan buta untuk Kang Tae-mo agar dirinya segera mendapatkan seorang kekasih. Namun Kang Tae-mo tetap menolaknya karena dirinya tidak tertarik dan juga terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar penolakan dari Kang Tae-mo, sang kakek pun kembali menjadi kesal. Padahal sang kakek hanya ingin melihat cucu kesayangannya itu hidup bahagia. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan keluarga Shin Hari, yang dimana keluarganya mempunyai sebuah usaha tempat makan ayam goreng. Dan setiap Shin Hari selesai bekerja, dirinya pun juga tidak lupa membantu orang tuanya untuk mengurus usahanya itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari adiknya yang bernama Shin Ha-min. Yang saat itu ia sedang bertengkar dengan tetangganya di luar. Ternyata permasalahan itu dipicu karena Shin Ha-min selalu mengetahui tetangganya tersebut membuang sampah ikan di dekat rumahnya. Namun tetangganya itu justru tidak mau mengakui perbuatannya. Padahal sudah jelas-jelas jika sampah ikan tersebut berasal darinya. Karena dia memiliki usaha tempat makan dengan menu serba ikan.
Sinhari yang mengetahui tetangganya tidak mau mengakui perbuatannya itu pun juga ikutan kesal. Dan di saat itu Sinhari langsung melemparkan sampah ikan itu kepada tetangganya. Namun perbuatannya itu justru malah membuat semuanya menjadi kacau karena ia mendorongnya terlalu kuat hingga akhirnya membuat tetangga tersebut menjadi terjatuh. Gara-gara hal itu sang ibu pun langsung memarahi mereka semua. Namun Sinhari yang juga kena marah sang ibu justru tidak terima. Di saat itulah Sinhari pun langsung pergi meninggalkan mereka semua. Perasaan Sinhari mulai menjadi tak karuan, padahal hari itu adalah hari ulang tahunnya. Sinhari merasa tidak ada yang spesial di dalam hidupnya. Ditambah lagi, seorang pria yang dia sukai hanya memberikan sebuah kado yang sama sekali tidak berarti untuknya. Adegan pun berganti. Keesokan harinya terlihat Kang Taimo yang membicarakan tentang semua kebusukan Pak Park kepada kakeknya, agar sang kakek mengetahui semua perbuatan yang dilakukannya. Kang Taimo pun juga berniat akan memecatnya. Mendengar hal itu, sang kakek menjadi sedikit terkejut dengan keputusan Kang Taimo. Di saat itulah sang kakek langsung menjelaskan jika Pak Park adalah anak dari sahabat lamanya yang telah membantu membesarkan perusahaannya itu. Reaksi Kang Taimo sama sekali tidak peduli dan dirinya pun tetap akan memecatnya. Namun Kang Taimo tetap meminta persetujuan dari sang kakek. Lalu sang kakek juga meminta sebuah permintaan kepada Kang Taimo yang harus dikabulkan, yang dimana sang kakek memintanya untuk pergi berkencan. Di saat itulah tiba-tiba saja Kang Taimo langsung mau menurutinya. Di sisi lain, ternyata permasalahan Sinhari semalam mulai berbuntut panjang, yang saat ini dirinya harus membayar biaya ganti rugi sebesar 800.000 won kepada tetangganya itu. Sinhari pun menjadi sangat kebingungan karena gaji per bulannya tidak cukup untuk membayarnya. Namun tak disangka, tiba-tiba saja dirinya mulai mendapatkan sebuah tawaran dari Jin Yongseo yang memintanya untuk menggantikan posisi kencan buta yang sudah direncanakan oleh ayahnya. Karena Jin Yongseo sama sekali tidak mau mengikuti perjodohan tersebut. Dan jika Sinhari berhasil melakukan tugasnya itu, maka Jin Yongseo juga akan memberikannya imbalan uang yang cukup besar. Usut punya usut, ternyata dulu Sinhari pernah membantu Jin Yongseo untuk menggagalkan kencan butanya. Dan saat itu Sinhari juga berhasil melakukannya dengan sangat baik. Dan sekarang Jin Yongseo kembali meminta bantuannya. Tanpa pikir panjang, Jin Yongseo pun langsung mengajak Sinhari untuk mencari pakaian yang cocok untuknya. Tak lupa dirinya juga merias wajah Sinhari agar terlihat semakin cantik. Setelah itu, Sinhari pun mulai pergi ke sebuah kafe untuk menghadiri kencan butanya itu. Tak berselang lama, tiba-tiba saja seorang pria yang menjadi kandidat kencan butanya itu mulai datang menghampiri Sinhari. Dan seketika Sinhari pun langsung terpesona melihat ketampanannya. Namun Sinhari harus tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menggagalkan kencan buta itu. Kemudian mereka semua pun mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing. Saat itu Sinhari juga mulai berpura-pura menjadi Jin Yongseo. Tanpa Sinhari sadari, ternyata seorang pria tampan yang berada di hadapannya adalah bosnya sendiri yang bernama Kang Taemo. Seketika Sinhari pun menjadi sangat terkejut dan dia pun juga langsung beralasan untuk pergi ke toilet agar bisa menghubungi Jin Yongseo. Namun sahabatnya justru sama sekali tidak bisa dihubungi dan mau tidak mau Sinhari pun harus tetap menyelesaikan tugasnya. Lalu Sinhari pun mulai kembali menemui Kang Taemo. Saat itu dirinya mulai berusaha untuk tetap tenang, walaupun sebenarnya ia sangat gugup berada di hadapan bosnya sendiri. Dengan sangat tenang ia mulai menyusun rencana untuk membuat Kang Taemo membencinya dan merusak kencan butanya itu. Bahkan Sinhari pun juga mulai menggoda Kang Taemo dengan godaan-godaan jahat agar Kang Taemo menjadi ilfil. Namun ternyata semua usaha yang dilakukan Sinhari hanya sia-sia saja, karena Kang Taemo justru malah tertarik dengannya. Bahkan saat Sinhari mengajaknya untuk memesan sebuah kamar hotel pun Kang Taemo langsung menyetujuinya. Padahal Sinhari hanya menipunya. Gimana sih ini? Seketika Sinhari pun menjadi sangat terkejut. Dirinya juga berniat akan pergi meninggalkan Kang Taemo, karena sebenarnya Sinhari sendiri juga merasa takut jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepadanya.
Tetapi tak disangka saat Shin Hari akan pergi, tiba-tiba saja dirinya malah dihentikan oleh seorang wanita yang menuduhnya berselingkuh dengan suami si wanita itu. Dan untungnya saat itu Kang Taemo kembali datang untuk membantunya menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Kemudian setelah itu mereka berdua pun langsung pergi dari hotel itu. Di saat itulah Shin Hari kembali memanfaatkan keadaan agar Kang Taemo menjadi benar-benar membencinya dengan mengatakan jika seolah-olah dirinya adalah seorang wanita yang suka berkencan dengan banyak pria. Namun ternyata semua perkataan Shin Hari sama sekali tidak berdampak apa-apa bagi Kang Taemo. Bahkan saat itu ia justru malah berniat akan segera menikahinya dengan maksud agar sang kakek tidak lagi mengusik dirinya. Hari pun berganti, Shin Hari dan Jin Yongseo mulai kembali bertemu. Saat itu Jin Yongseo juga terlihat sangat bahagia karena Shin Hari telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Bahkan mereka berdua pun juga mulai merayakan keberhasilannya tersebut dengan riang gembira. Namun sungguh tak disangka, tiba-tiba saja Jin Yongseo kembali mendapat telepon dari ayahnya yang memberitahukan jika Kang Taemo akan segera menikahinya. Seketika, kegembiraan mereka pun menjadi hancur begitu saja. Karena hal itu, Jin Yongseo pun mulai berusaha untuk bersembunyi agar dirinya bisa menghindari pernikahan yang tidak dia inginkan. Di saat itulah Jin Yongseo juga meminta kepada Shin Hari untuk membereskan semua kekacauan yang telah dibuatnya. Namun Shin Hari tidak mau melakukannya karena dirinya hanya menjalankan tugas sesuai permintaan Jin Yongseo. Mendengar itu, seketika ia pun menjadi sangat kebingungan. Sebagai seorang sahabat, Shin Hari langsung memberikan saran kepada Jin Yongseo untuk menemui sang ayah dan mengungkapkan semua kebohongan yang telah dilakukannya, agar Jin Yongseo tidak jadi dinikahkan. Namun di samping itu, ternyata Shin Hari juga mulai merasa sangat khawatir jika suatu saat nanti dirinya bertemu dengan Kang Taemo di kantor. Walaupun saat itu Jin Yongseo telah berusaha untuk menenangkannya. Kemudian keesokan harinya saat Shin Hari berada di kantornya, tiba-tiba saja dirinya justru malah bertemu dengan Kang Taemo di dalam sebuah lift. Saat itu dirinya sangat terkejut melihat Kang Taemo berada di sana. Seketika ia langsung berusaha untuk menutupi wajahnya agar Kang Taemo tidak mengenalinya. Namun karena kegugupannya, dirinya justru malah menjatuhkan kartu namanya saat akan keluar dari dalam lift. Kang Taemo yang mengetahuinya juga langsung memanggil nama Shin Hari dan mengembalikan kartu nama itu. Seketika Shin Hari pun juga langsung mengambilnya dan setelah itu dirinya langsung pergi meninggalkan Kang Taemo. Gara-gara hal itu, Kang Taemo mulai menjadi penasaran dengan Shin Hari dan dia pun langsung mencari data-data tentang Shin Hari di ruangannya. Ternyata Shin Hari adalah seorang pegawai yang sangat berkompeten dan memiliki sebuah ide-ide luar biasa bagi perusahaan itu. Kemudian setelah itu terlihat Cha Seong Hoon yang mulai berbicara empat mata dengan sang kakek, yang dimana saat itu sang kakek mulai menjelaskan tentang asal-usul Kang Taemo. Diketahui jika sejak kecil kedua orang tua Kang Taemo telah meninggal dunia dan sang kakeklah yang merawatnya dari kecil. Namun sang kakek sangat merasa bersalah karena dirinya tidak bisa merawat Kang Taemo dengan sepenuh hati. Mulai dari sinilah sang kakek sangat menginginkan Kang Taemo untuk segera menikah agar Kang Taemo mempunyai sebuah keluarga yang benar-benar mencintai dan menyayanginya. Di sisi lain, kini terlihat Shin Hari yang mulai meminta Jin Yongseo untuk segera menemui Kang Taemo karena Shin Hari sangat takut jika semua kebohongannya tersebut ketahuan. Mendengar hal itu, Jin Yongseo pun langsung mengiyakannya dan dirinya juga berjanji akan segera menyelesaikan semua permasalahannya. Saat itu, Jin Yongseo sedang berada di minimarket untuk membeli sebuah minuman. Lalu tiba-tiba terlihat Cha Seong Hoon yang mulai masuk ke dalam minimarket itu dan tanpa Jin Yongseo sadari, ternyata Cha Seong Hoon juga mulai memperhatikannya. Setelah itu, Jin Yongseo pun mulai pergi meninggalkan minimarket itu. Namun tak disangka, dompet dan kunci mobilnya malah tertinggal.
Jin Yongseo pun langsung kembali ke minimarket tersebut untuk mengambilnya. Namun karena Jin Yongseo sedang tergesa-gesa, dirinya malah bertabrakan dengan Cha Seong Hoon yang juga sedang keluar dari minimarket itu. Di saat itulah mereka berdua mulai dipertemukan. Melihat ketampanan Cha Seong Hoon itu, hati Jin Yongseo malah menjadi berbunga-bunga. Dan di saat itulah Jin Yongseo mulai menyukainya. Namun Jin Yongseo yang terpesona melihat ketampanannya justru hanya terdiam tanpa kata. Kemudian terlihat Jin Yongseo yang kembali bertemu dengan Shin Hari. Saat itu Shin Hari juga kembali mendesak Jin Yongseo agar segera menyelesaikan masalahnya dan mengatakan kebenarannya kepada Kang Taemo. Namun sebelum mereka bertemu, ternyata Kang Taemo lebih dulu menelepon Jin Yongseo untuk memintanya bertemu. Lagi-lagi Jin Yongseo kembali meminta bantuan Shin Hari untuk menemui Kang Taemo. Saat itu Jin Yongseo juga meminta Shin Hari untuk langsung menolak pernikahannya. Lalu malam harinya Shin Hari pun kembali bertemu dengan Kang Taemo di sebuah kafe. Tiba-tiba saja Kang Taemo langsung merebut ponselnya untuk meminta nomor Shin Hari. Karena saat itu Kang Taemo mengira jika Shin Hari mempunyai 2 nomor telepon. Padahal nomor yang dia hubungi tadi adalah nomor telepon milik Jin Yongseo. Karena hal itu Shin Hari pun menjadi kesal. Dan Shin Hari juga langsung mengatakan jika dirinya berniat akan membatalkan pernikahannya. Namun tak disangka ternyata Kang Taemo tetap bersikeras untuk menikah dengannya. Bahkan saat itu Kang Taemo juga berniat akan mengajaknya kembali berkencan agar mereka bisa saling mengenal dirinya masing-masing. Shin Hari pun tetap menolaknya dan juga langsung pergi begitu saja. Saat ia mulai berjalan keluar, tiba-tiba saja dirinya mulai melihat Min Ho yang saat itu sedang berada di sana. Seketika Shin Hari langsung berusaha untuk menghindarinya. Namun sungguh tak disangka, ternyata dirinya malah bersembunyi di dalam mobil Kang Taemo. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya ya. Gamsahamnida.